Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah tayyiban mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memanjatkan umur kita, mudah-mudahan umur kita, sisa umur kita datang amal iman dalam kita. Salawat dan salam dan dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan insyaallah kita tetap menjaga bersama-sama Rasul. Insyaallah pada pagi kali ini kajian akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Fauzan Sugiyori LCMA. Kajian yang akan dibahas adalah kitab Syu'abul Aman, Syu'abul Iman, atau cabang-cabang iman karya Imam Al-Baihaqi. Ini pertemuan yang kedua, Ketiga. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita zikir bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati Ketua DKM serta pengurusnya, Ketua Lingkungan, RT, PRW beserta jajarannya,
tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru, para ustadz, para bapak-bapak haji dan semua hadirin wal hadirat yang melaksanakan salat subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam hidup kita, dalam rezeki kita, diberikan ketenangan, kedamaian di keluarga kita, anak-anak kita dan semua orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam ibadah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadini li kulli niyatin sholih al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana kabarnya jemaah sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah, bulan lalu kita sudah sampaikan kajian kedua tentang iman kepada Allah, bahwa ada yang kaitannya dengan asma dan sifat ya. Asma itu dari ism, ism itu nama. Jadi Allah memiliki nama yang mulia. Nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu nama yang diagungkan. Dengan nama-nama tersebut merupakan salah satu tanda dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat itu menunjukkan arti dari makna ya. Contohnya misalnya Ar-Rahman, nama Ar-Rahman berarti sifat Allah itu adalah penyayang. Ar-Rahim, nah, Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Contoh lagi ada Qudrah ya. Sifat Allah adalah Qudrah, artinya Allah memiliki sifat yang maha kuasa, yang menunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang demikian. Terus jumlah Asmaul Husna ada 99. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan innahu witrun yuhibbul witra man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah punya 99 nama, 100 kurang 1 jumlahnya ganjil, dan Allah menyukai bilangan-bilangan yang ganjil. Siapa yang menghafalnya, siapa yang meyakininya, siapa yang mempraktekkan dari asma-asma tersebut, dakhalal jannah, dia bakal masuk surga. Ya, banyak ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Khaliq al-Bari al-Musawwir dan seterusnya sampai 99. Selanjutnya ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib ya. Setiap sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal ketiadaannya. Jadi sifat wajib yang harus ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud misalnya, Allah itu ada, gak mungkin Allah itu gak ada. Kalau mustahil, sesuatu yang gak bisa diterima oleh akal. Misalnya Allah fana, Allah tidak kekal ya. Terus Allah punya hawa nafsu, itu kan nggak mungkin, itu mustahil ya. Kemudian jaiz ya, sesuatu yang bisa diterima oleh akal keberadaannya dan ketiadaannya. Sifat jaiz itu ya Allah menguasai ya, mau sesuatu atau tidak mau sesuatu. Contoh misalnya kalau dalam hukum kausalitas sebab akibat, terjadinya seorang anak itu kan karena ada suami dan istri. Ada laki-laki perempuan yang terikat dalam sebuah ikatan pernikahan. Itu normalnya kan seperti itu. Tapi kalau Allah mau, ya Siti Maryam tanpa ada laki-laki punya anak gitu. Seperti itu. Kalau Allah mau. Jadi balik kepada kudratnya Allah, kekuasaannya Allah, maha kuasaannya Allah.
Jadi kadang-kadang sebab akibat itu tidak berlaku buat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kemudian hukum kaidah fikih itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi pelajaran atau hukum itu karena keumuman sebabnya, bukan karena kekhususannya. Contoh begini, secara umum orang itu sehat, ya, secara umum itu sehat kalau dia menjaga kesehatan, makan teratur, tidur teratur, olahraga teratur, itu kan secara umum sehat, ya. Tapi ada nggak orang yang sehat tanpa itu? Makannya semaunya, tidur semaunya, ya, terus tindakan semaunya. Ada nggak? Ya ada yang sehat, cuman kan sedikit. Tapi secara umum orang kalau mau sehat itu ya jaga makan, jaga tidur, jaga pikiran, jaga pola hidup, itu sehat secara umum. Tapi ada nggak orang yang nggak kayak gitu tapi sehat? Ya ada. Seperti itu. Jadi namanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Contoh lagi gini, misalnya secara umum kalau mau punya anak yang soleh, anak yang baik, anak yang hafal Al-Quran, yang taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ayah dan ibunya harus ngasih contoh, kan gitu. Bapaknya baik, rajin ke masjid, ibunya juga sama, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senang dengan ilmu agama, kemudian menikah, lahirlah seorang anak, dididik dengan baik, ya anaknya ngikutin bagaimana orang tuanya. Tapi ada juga misalnya anak penjahat misalnya, ada yang hafal Al-Quran, ya ada, ya. Ada yang misalnya orang tuanya nggak bener, terus kemudian anaknya ya baik-baik, soleh-soleh, ada juga, ya ada gitu. Cuman kan jumlahnya sedikit. Itu maksudnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi pelajaran itu diambil dari keumuman, bukan karena kekhususan. Kekhususan itu hal-hal yang tidak umum. Umumnya orang kalau mau punya anak baik ya bapaknya baik, ibunya baik, anaknya ikut baik. Tapi ada nggak yang bapaknya penjahat, ibunya nggak bener, anaknya baik? Ya ada, cuman jumlahnya sedikit. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat kudrah, iradat, ya maunya Allah. Ya bapaknya kiai, ibunya bu nyai, terus anaknya jadi kiai, ya wajar, emang standarnya seperti itu. Tapi mungkin saja ada misalnya bapaknya cuman tukang rongsokan, ibunya pembantu rumah tangga, tapi anaknya pinter, kemudian ilmu agamanya bagus, jadi kiai juga. Ada nggak? Ya ada, cuman jumlahnya sedikit. Kalau yang tinggal nerusinnya bapaknya punya ilmu agama, ibunya baik, anaknya tinggal nerusin, kan seperti itu. Nah, artinya ibrah keumuman itu bukan karena sebab-sebab yang khusus. Artinya keumuman itu dilihat dari secara umum, bukan dari sebab-sebab yang khusus. Ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sudah disampaikan pada bulan lalu. Pagi ini kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi kitab Syu'abul Iman itu runutan, ya, dari muqaddimah, kemudian iman kepada Allah, kemudian iman kepada Rasul-Rasul Allah, kepada malaikat, dan seterusnya. Nah kita bagian yang ketiga. Imam Al-Baihaqi menyebutkan hadis-hadis ya yang kaitannya dengan Rasul, iman kepada Rasul. Sebelum ke situ kita coba lihat apa pengertian dari Nabi dan Rasul. Nabi itu bahasa Arabnya Nabiyun, jamaknya Ambiya. Ambiya itu kabar gembira. Nabaun, makanya di surat juz 30 surat An-Naba, berita yang besar. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Naba itu artinya berita atau kabar.
Naba'il azim berarti berita yang besar, kabar yang besar, kabar yang dahsyat tentang hari kiamat, ya, tentang hancurnya alam ini dan seterusnya. Nah, nabi dan rasul. Rasul itu utusan, rusul. Rasulun, rusulun jamaknya, itu utusan. Kemudian di sini muncul perbedaan. Apa bedanya nabi dan rasul? Ya, dulu waktu kita belajar di tingkat-tingkat dasar disampaikan oleh guru-guru kita apa beda nabi dan rasul, ya. Apa bedanya Pak nabi dan rasul? Kalau nabi dapat wahyu untuk dirinya sendiri, ini yang sering kita dengarkan. Kalau rasul dapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan untuk umatnya. Benar nggak? Ya benar. Terus yang kedua, kalau nabi ya jumlahnya lebih banyak daripada jumlah rasul, ya. Dalam riwayat hadis itu diterangkan nabi jumlahnya mencapai lebih dari berapa? 12 ribuan, ya. Sementara rasul 300-an. Seperti itu dalam keterangan hadis. Terus yang ketiga, kalau nabi tidak diberi kitab suci, sedangkan kalau rasul diberi kitab suci, ya, contohnya misalnya Nabi Musa, itu nabi dan rasul. Jadi ada nabi yang seperti memiliki tugas, ada nabi yang untuk dirinya sendiri. Makanya sebenarnya antara nabi itu menyampaikan untuk dirinya dan untuk umatnya ini pernyataan yang perlu diklarifikasi. Sebenarnya kalau dia sudah diangkat jadi nabi, ya nabi kan pemberi kabar gembira, berarti harus nyampein kepada umatnya, kan seperti itu. Cuman yang lebih tepat ya kalau rasul ya meneruskan kalau nabi meneruskan nabi yang sebelumnya, nah kalau rasul biasanya membawa ajaran baru dan kitab suci yang baru, ya, dari Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW, ya, kitab sucinya itu mengajarkan kepada umatnya masing-masing. Jadi ada nabi dan rasul satu orang, ya, ada nabi sendiri dan rasul sendiri. Jadi nama-nama nabi kan banyak, ada Nabi Daniel, kan mungkin Bapak suka baca. Kemudian Nabi Khidir, ya, Nabi Khidir yang ada dalam Al-Qur'an itu, surat Al-Isra apa Al-Kahfi itu, seperti itu. Nah, itu jumlahnya banyak, dan ada nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, ya. Ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, ini terkait dengan pengertian. Tetapi yang dimaksud adalah Rasul itu menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Ini dalam Al-Quran diterangkan surat Al-Baqarah 285. Kita baca bareng-bareng. Kelihatan dari situ nggak, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Para rasul itu beriman dari apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, juga orang-orang yang beriman. Kullun amana billah, setiap mereka beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikat, wa kutubihi, dengan kitab-kitab, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli,
kami tidak membedakan salah satu dari Rasul-Rasul Allah. Jadi nggak boleh beda-bedain. Semua Nabi, semua Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh jelek-jelekin. Nabi ente mah kurang keren, Nabi saya keren. Nggak boleh, karena semua itu utusan Allah. La nufarriqu baina ahadim mir rusul. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Wa qalu, ya, mereka orang beriman mengatakan sami'na, kami mendengar, wa ata'na, kami taati, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami mohon ampunan darimu ya Allah, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali. Ini dalil dari dalam Al-Quran. Juga ayat selanjutnya, yuk baca bareng. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini ayat selanjutnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang dilakukannya, apa yang diusahakannya, itulah yang akan didapat. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan engkau hukum kami kalau kami lupa atau salah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan engkau pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak kuat untuk memikulnya, ya, dari orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna, ampuni kami, waghfir lana, maafkan kami, ampuni kami, warhamna, dan kasihi kami, anta maulana, engkau penolong kami, fangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir. Ini doa yang kaitannya dalil dengan para rasul. Jadi tugas-tugas rasul sebenarnya tercakup dalam doa ini. Doa-doa yang memang menjadi tugas utama rasul. Apa diantaranya? Tugas utama rasul adalah mengajarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, mengajarkan ajaran syariat. Tentu syariat ini berat, maka untuk memikulnya, ya, tentu minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya, dan itu harus diyakini, ya. Maka kalau ada orang, mohon maaf ya, yang sedang ditimpa kesulitan, sedang ditimpa sakit dan sebagainya, ya, sakit tersebut harus diyakini sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngeluh. Kalau ngeluh biasa wajar, tapi kalau ngeluh sampai menyalahkan Allah, ya, kalau bahasa Jawanya ngeresulo. Tahu ngeresulo nggak, Pak? Ada orang Jawa di sini. Yang ngeresulo itu ya nggak rela sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak boleh. Terima saja sakit itu, ya, jalani bahwa sedang proses sakit itu, bahwa orang yang sedang sakit
Pada dasarnya sakit itu lagi menggugurkan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya tuh. Kalau orang mukmin berpikirnya seperti itu, oh saya sakit saya belum sembuh. Selama sakit saya belum sembuh, disitulah Allah lagi ngurangin dosa-dosa saya. Masya Allah, nanti kalau misalnya ada seseorang yang sakit kemudian meninggal, ya udah, sebelum sakitnya dosa-dosanya lagi dihapuskan, sehingga meninggal dalam kondisi dosa-dosanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seperti itu. Maka ketika sakit memang di situ potensi untuk seseorang mau taat atau mau ingkar. Ya, maka ketika sakit ya keluarganya ngingetin, "Pak, udah sholat belum?" Ya. Kalau belum sholat ya dibantu, ditayamumkan. Jangan udah sakit udah ditaruh aja. Ya, cuman diingetin makan obat doang, jangan. Harus diingetin, kan dia masih sadar, masih wajib sholat ya, sesuai dengan kemampuan sholatnya. Kalau masih gerak sempurna duduk, kalau bisa berdiri, kalau enggak ya duduk, kalau enggak duduk berbaring ya, sesuai dengan kemampuannya, dibantu sholatnya, dibantu, jangan ditinggalin. Nih, jadi pahala buat yang merawat, juga jadi peringan dosa bagi yang sakit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan doa-doa seterusnya. Nah, jemaah sekalian, para rasul itu ada yang diceritakan dalam Al-Quran, ada juga yang tidak. Ini surat Ghafir ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Dan sesungguhnya kami telah utus beberapa rasul sebelum kamu, minhum man qasasna 'alaika, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, wa minhum man lam naqsus 'alaik, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Maka kisah-kisah para nabi dan rasul, yang 25 nabi rasul itu tidak semuanya dicantumkan di dalam Al-Quran. Kalaupun ada, hanya secara umum. Contoh tentang Nabi Adam, ya, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian bahkan kisah lengkapnya Nabi Muhammad SAW juga tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Ya, adanya dalam kitab-kitab hadis seperti itu. Sehingga makanya kisah Nabi dan Rasul itu dulu dapatnya dari sebagian dari kisah-kisah Bani Israel. Maka Imam Ibnu Katsir itu punya kitab namanya Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Itu juga menukilnya dari ayat Al-Quran yang cerita tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, dan seterusnya. Itu dicantumkan. Tapi tidak runut dari lahirnya, remajanya, dewasanya, dapat wahyunya, perang dengan kaumnya, berdakwah kepada kaumnya, diusir dari kaumnya. Enggak semuanya seperti itu. Itu ada dalam hadis. Maka biasanya dalam kitab-kitab kisah atau qasas itu baru diceritakan secara rinci. Oleh karena itu, sebagian ada pendapat mengatakan bahwa kisah-kisah para nabi, kalau tidak ada dalam Al-Quran, kalau tidak disebutkan dalam hadis, itu kemungkinan ada sisipan-sisipan cerita Bani Israel atau Israiliyat. Karena memang sumber-sumber itu sumber-sumber yang ada sebelum Nabi Muhammad. Sementara penulisan hadis, penulisan kitab-kitab tarikh itu kan setelah wafatnya para nabi, generasi setelah tabi'in kan, berarti generasi yang lama. Ya, tidak ada penulisan itu dari zaman Nabi Adam runut, nggak ada, karena nggak ada orang yang usianya sepanjang itu.
Nabi Nuh aja 950 tahun, nggak ada orang yang usianya sepanjang itu sehingga bisa menulis sejarah. Maka potensi ada kisah-kisah Israiliyat yang dimasukkan, ya potensinya ada. Cuman tinggal kita menyikapinya seperti apa, meyakininya seperti apa. Maka kaitannya dengan kisah-kisah tersebut, ya apa sikap kita? Nah, la nukadzibuhu jami'an wa la nusaddiquhu jami'an. Jangan kita benarkan 100% dan jangan kita yakini 100% kalau ada kisah para nabi yang enggak ada dalam Al-Quran, enggak ada dalam hadis. Kalau ada dalam Al-Quran sama hadis mah kita yakini full 100% ya. Tapi kalau enggak ada, baru tadi jangan diyakini 100% dan jangan didustai 100% karena itu sumber yang perlu diklarifikasi. Nah, persoalannya cara mengklarifikasinya juga sulit. Ya, karena rata-rata sumbernya dari kitab-kitabnya orang Bani Israel gitu. Terus amannya bagaimana? Yang paling aman yang ngikutin kalau di Al-Quran diceritakan, kalau di hadis Bukhari Muslim ya Kutubus Sittah diceritakan, ya kita ikut ya. Kalau enggak ya cukup kita dengarkan ya. Kalau ada yang benar kita benarkan ya. Kalau ada yang enggak cocok ya kita enggak usah ikutin. Seperti itu. Nah, ini tadi yang disebutkan. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kamin nabiyyun qala mi'atu alfi nabiyyun wa arba'atun wa ishruna alfa nabi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, berapa jumlah nabi? Nabi menjawab 124.000. Tadi saya bilang 12.000. Ya diralat ya, 124.000, banyak. Qala qultu kamil mursaluna minhum. Berapa jumlah rasul di antara mereka ya? Qala salasumi'atin wa salasata asyara. Nabi menjawab 313 rasul. Jumlahnya banyak. Cuman yang wajib kita ketahui ada berapa, Pak? 25 nabi dan rasul. Karena setiap kaum itu diutus nabinya sendiri-sendiri. Cuman yang diutus untuk seluruh umat manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, nabi akhir zaman, nabi yang mencakup seluruh umat manusia dari zaman nabi sebelumnya sampai akhir zaman nanti, sampai hari kiamat. Itu semua dalam naungan, dalam wilayah cintanya Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk seluruh umat manusia, maka sunnahnya kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yuk salawat berbareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
alaihi wasallam. Itu sholawat. Sholawat itu dalam Al-Quran kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah, para malaikat dan orang-orang yang beriman bersolawat kepada Nabi. Solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu rahmat, kasih sayang buat Nabi Muhammad. Kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Solawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad adalah penghormatan, ta'ziman lahu, penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan solawatnya kita, umatnya, kepada Nabi Muhammad adalah cinta, bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nyampein salam. Logikanya gini, Bapak punya teman, udah lama gak ketemu, terus Bapak bilang, salam ya, kalau ke Papua misalnya. Bapak punya teman di Papua nggak, Pak? Nggak punya? Ya pokoknya di mana dah gitu. Salam ya buat teman saya. Seneng nggak dia dikasih salam? Seneng, cuman salam aja. Itu juga mungkin sekali. Apalagi kalau salamnya tuh sering. Contoh lagi gampang. Bapak punya teman, tiba-tiba WA, yuk kita ngopi di sini. Ada apa tempat kopi Pak? Sini Pak. Ada di depan situ ya. Saya pernah di depan situ sekali. Ada singkong gorengnya, nah enak tuh. Singkong goreng, pisang goreng malam-malam pulang kerja. Ayo ngopi di Permata Cimanggis. Tiba-tiba kita dapat WA dari dia. Kita pas longgar. Senang nggak ke situ? Senang. Nah begitu juga dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sering sholawat ya. Maka dalam hadis, siapa orang yang bersolawat sekali dibalas 10 kali. Sangat murahnya Nabi, sayangnya Nabi kepada kita, sekali aja dibalasnya 10 ya. Kalau Bapak misalnya ada tamu ke rumah ya, berkunjung, kalau kunjung ke tetangga, ke teman, Bapak bawa apa Pak biasanya Pak? Bawa buah, bawa kue gitu ya. Sunnahnya kan membawa bawaan sekali ya. Bapak berkunjung sekali ke rumahnya, bawa buah ya. Tiba-tiba dia berkunjung lagi sebulan kemudian, bawa 10 kali lebih besar dari apa yang Bapak bawa. Seperti itu. Ada dibawain buah, dibawain motor kali ya. Ya kali kan lebih besar. Seneng nggak? Lah seneng. Nah kita sholawat sekali aja. Ya, tadi kan berapa kali tuh? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah balas lagi. Ya. Cuman kan kita nggak tahu bagaimana Rasulullah membalas kan? Ya, kita nggak tahu. Ya, ada yang bilang bahwa Rasulullah itu bisa membalas sholawat umatnya yang sudah disampaikan, meskipun Rasulullah SAW sudah ila rafiqil a'la. Bagaimana caranya? Allah sampaikan kepada para malaikat ya, untuk menyampaikan sholawat dan salamnya umatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka muncul kadang-kadang orang yang bersolawat itu hatinya bergetar ya, rasanya adem, rasanya tenang, bahkan ada yang sampai nangis ada. Itu salah satu ciri ya, balasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang meyakini. Kalau nggak meyakini ya sudah, itu masing-masing lah ya. Kalau yang meyakininya seperti itu ya. Sehingga itu cara kita bersolawat, cara kita menghormati, sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kemudian muncul nih biasanya pertanyaan fikih, biasanya muncul banyak solawat itu bagaimana ya. Ada solawat nariyah, ada solawat tafrijiyah, ada macam-macam ya. Solawat itu pada dasarnya bentuk ekspresi sayang, ekspresi hormat, ekspresi cinta kepada orang yang kita sayangi, kita hormati.
Karena pribadi Rasulullah SAW itu sangat sempurna, sehingga para ulama itu untuk mengekspresikannya juga dengan kalimat-kalimat yang berbeda-beda. Ya. Maka ada sholawat yang sifatnya pokok, ya. Ada yang sifatnya sunnah. Ya. Pokok itu artinya ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu yang sifatnya pokok. Baca itu aja cukup, ya cukup. Kalau mau ditambah yang lain, ulama-ulama itu bikin sholawat-sholawat nggak main-main biasanya. Pemilihannya, pemilihan katanya dan sebagainya, ini balik lagi bagi yang meyakini. Ya, bagi yang meyakini ada sholawat nariyah dan sebagainya, ya boleh-boleh saja. Itu bagian dari ekspresi cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sholawat Badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salawat Badar itu bukan pada perang Badar, bukan. Salawat Badar itu dulu buat ngusir penjajah. Ketika di Indonesia penjajah Belanda datang, itu para guru-guru di Jawa Timur itu bikin salawat buat menyemangati santri-santrinya perang. Dulu santri itu ikut perang, itu ikut perang, membela negara ini, bela agama ini. Itu dibuatlah sholawat itu, salatullah salamullah ala toha rasulullah, sebagai bentuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, jadi menyemangati. Ya, jadi kalau mau menghukumi seperti itu, lihat sejarahnya. Ya, ada sholawat nari Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi, dan seterusnya. Itu tujuannya untuk apa ya? Kalau ada kesulitan, kalau ada sesuatu yang membuat kita susah dan sebagainya, membaca salawat itu dulu dilakukan oleh guru-guru, oleh para kiai-kiai dulu yang memang mengamalkan itu, dan bisa ya, dan bisa terbebas dari kesulitan itu. Nah, sebenarnya yang jadi persoalan ini, kadang-kadang orang kemudian fokus pada sholawat itu tapi nggak sholat. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau sholawat itu diamalkan terus tapi dianya nggak sholat, sholatnya semaunya, nah itu yang bermasalah sebenarnya. Jadi hanya fokus pada sholawatnya tapi fardu sholatnya ditinggalin. Nah, itu yang repot ya. Ini baca ini nih 1000 kali biar ente aman. Iya, 1000 kalinya dibaca, sholat 5 waktunya ditinggal. Nah, itu yang salah ya, seperti itu. Nah, memang ini pro dan kontra ya. Yang setuju silakan, yang enggak silakan. Kalau saya sih biasa baca itu, dan memang dari guru-guru saya juga mengajarkan seperti itu. Artinya mereka membuatnya nggak sembarangan. Kalau guru-guru dulu itu senangnya tirakat. Tahu tirakat, Pak? Tirakat itu ya banyak puasa, banyak sholat malam ya, banyak bangun malam, zikir malam, baru nuliskan sholawat itu. Akan beda dengan orang yang ngarang lagu sambil bingung ngerokok gitu ya, pus oh indahnya siang ini, sore ini, jadi lagu, genjreng jadi lagu kan. Beda dengan guru tersebut sholat malam, baca Quran dulu, zikirnya banyak, wiridnya banyak, istighfarnya banyak, sholat hajat, baru sholawatnya itu ditulis, ya masuk itu. Jadi ungkapan pikiran dia, ungkapan hati dia, ya nyambung. Karena Pak, muncul dari jiwa yang bersih, pikiran yang bersih, doa-doa yang bersih, jauh dari keinginan duniawi, ya nyambung. Makanya sampai sekarang orang masih pada ngamalin, masih baca ya, seperti itu. Jadi nggak perlu misalnya yang nggak seneng ngamalin sholawat seperti itu mengejek yang suka ngamalin, jangan. Karena sholawat itu meskipun yang mengarang adalah para ulama, karena ulamanya juga nggak sembarangan ya, sholatnya rajin, puasanya rajin, qiyamul lailnya rajin, lalu bikinlah kitab, bikinlah nazam sholawat itu untuk diamalkan oleh murid-muridnya. Ya bagus ya, bagus. Karena kita juga susah, bikin lagu aja susah, apalagi bikin sholawat seperti itu.
Kalau yang masih mengamalkan salawat yang pokok saja, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya monggo silahkan. Yang penting itu masih dalam ranah ekspresi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tadi disampaikan Rasul diutus dengan syariat baru, Rasul diutus untuk berdakwah kepada kaumnya, Nabi menerima wahyu untuk dirinya. Setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Ini ada 25 Nabi dan Rasul. Nabi Adam, Nabi Idris, ya. Adam, Idris. Apal pak lagunya dulu ada grup dari Malaysia itu namanya Raihan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli. Dulu sih zaman saya SMA dengar lagu itu. Sekarang masih ada nggak sih itu? Bapak mengharamkan musik ya? Mengharamkan musik. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Wa akhiru khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Itu lagunya Raihan. 25 Nabi dan Rasul buat ngajarin anak-anak. Ya. Kalau orang tua mah nggak usah diajarin lagu kayak gitu. Adam, Idris, Nuh, Hud. Coba Bapak hafal nggak? Sok sekarang Adam. Terus apa Pak? Adam, Idris, lupa. Iya. Kalau anak-anak diajarinya dengan lagu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, ya, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Cepat ya, 2 detik apal. Coba Bapak kagak apal kan gitu. Jadi jangan meremehkan lagu. Tujuannya anak-anak biar apal ya. Gitu. Kan pendidikan kan banyak caranya. Ya, cepet ingat itu. Tapi suruh ngapal Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Belum beli cabai, belum beli minyak, belum beli bensin. Lupa kan gitu. Itu cara ya pendidikan. Terus ulul azmi ya, dan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Ulul azmi itu yang godaannya besar, ujiannya besar, ya, rintangannya besar untuk menyebarkan agama Islam. Terakhir, 5 keutamaan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Ini sering disampaikan. Jadi keutamaan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain dan belum pernah diberikan kepada nabi yang lain. Yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Musuh itu gentar selama sebulan perjalanan ketika mendengar Rasulullah mau datang nyerang. Jadi bulan ini misalnya Rasulullah mau menyerang membebaskan suatu wilayah, karena wilayah itu nggak mau tunduk kepada Islam, juga malah menghina Islam, kemudian tidak mau tunduk kepada Nabi Muhammad, bahkan jahat kepada kaum muslimin. Akhirnya harus dibebaskan. Ini mau tunduk nggak? Kalau mau tunduk ayo, kalau nggak ya sudah, saya head to head gitu. Sebulan sebelum Rasulullah datang tuh mereka sudah ketakutan. Jadi masya Allah, jadi orang Islam itu ditakutin oleh musuh-musuhnya. Selama sebulan sebelum Rasulullah datang tuh udah ketakutan. Ini yang pertama. Terus yang kedua, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bumi itu suci sebagai tempat sujud. Jadi mungkin saja ya tidak membedakan ya, artinya tidak bermaksud apa. Kalau mungkin di agama lain ya ibadahnya hanya di tempat ibadahnya saja ya. Tempat yang khusus sudah disediakan buat tempat ibadah. Kalau umat Islam selain masjid bisa lapangan, bisa rumah, bisa halaman, ya, bisa taman. Yang penting tempatnya suci. Ya, suci dalam arti memang di situ nggak ada kotoran, nggak ada najis. Dimanapun berada bisa dijadikan buat tempat sholat. Ya, di bandara misalnya kalau nggak ada musolanya, kalau di luar negeri kan nggak ada musola Pak. Masih nyari
Mas, musolanya ada? Nggak ada lah. Cari tempat yang memang space-nya kosong, atau memang kalau jamak kosor ya jamak kosor. Kalau enggak ya cari izin sama ininya, satpamnya. I want to pray misalnya, saya pengen sholat, cariin tempat, oh di sana gitu, kan suka begitu. Kalau nggak bisa ya pakai Google bahasa Cina atau bahasa apa gitu, ditunjukin. Kalau nggak pakai bahasa isyarat, ntar satpamnya bingung, apa nih gini-gini, pengen sholat padahal. Ditunjukin biasanya, tuh di pojok boleh. Ya. Nah, itu boleh buat sholat. Tinggal kita mau sholat apa enggak kan gitu. Nah, di tempat yang memang orang lalu lalang, ya mental kita kan terujinya di situ. Kita kan muslim ya, ini sudah waktu asar. Atau misalnya saya enggak jamak kosor ya sudah di situ baru. Ya wudunya di wastafel toilet itu, wudu seadanya, sebisa-bisanya. Di situ kalau misalnya ke luar negeri. Kalau negara-negara Islam gampang, sholat tinggal sholat, makan tinggal makan. Kalau di negara non muslim kan harus cari tempat. Nah dimanapun tempat itu boleh sujud. Ya asal dipastikan memang tidak ada najis. Dihalalkan ghanimah. Kalau dulu lah rampasan perang ya. Terus ini, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa yub'atsu ila nasi kafah. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Wa u'titu syafa'ah, dan aku diberi hak syafaat. Jadi para nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, umat-umatnya itu minta tolong ke nabi-nabinya, enggak dikasih pertolongan yang bisa menolong, hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya nanti di akhir zaman kasihan Nabi Muhammad itu sebenarnya sibuknya apa? Nah, umat-umat sebelumnya minta syafaat, kan jumlahnya banyak. Umatnya sendiri juga minta syafaat, kan banyak banget itu. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Ya, makanya ya mbok ya, jangan ngerepotin Nabi Muhammad SAW. Meskipun syafaat itu haknya Nabi, cuman Nabi juga sebenarnya ya sangat sibuk di hari akhir nanti. Umatnya Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Idris semuanya minta syafaat. Dan hadis-hadis itu kan banyak. Ya cuma Nabi Muhammad SAW seluruh dunia, bayangin berapa banyak, se-Indonesia aja banyak. Ya, makanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ya banyak sholawat ya, jalanin apa yang diajarkan. Baik jamaah sekalian, itu yang bisa disampaikan kaitan dengan iman kepada Rasulullah. Ya ini materi mungkin sering diulang-ulang dan memang Syu'abul Iman kan bahasannya ringan ya. Iman kepada Allah, malaikat, Rasul. Nanti selanjutnya iman kepada malaikat. Kurang lebihnya mohon maaf, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, terkait dengan Nabi Khidir itu memang apa ya, ada kelompok, ada orang yang meyakini masih hidup gitu ya, ada yang meyakini masih bisa berjalan ke sini, menyaksikan ke sana gitu, kemudian nanti meninggalnya bareng dengan Nabi Isa ketika wafat dan seterusnya. Sekarang Nabi Isa belum wafat kan, masih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama gini, meyakini beliau adalah nabi, iya kita yakin. Cuman kemudian menelisik sejarahnya, kemudian mengambil ibrahnya, itu kan yang terlihat dalam Al-Quran ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Nah, polemiknya adalah Nabi Khidir itu adalah nabi atau Nabi Khidir itu hanya orang soleh. Itu juga pro dan kontra, itu ada yang setuju, ada yang enggak.
Kayak siapa? Luqmanul Hakim. Nah, dalam Al-Quran kan ada surat Luqman ya. Apakah Luqman itu nabi atau dia hanya orang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran? Itu para ulama tafsir asumsinya berbeda. Ada yang bilang nabi, ada yang bilang orang soleh. Seperti itu Khidir. Cuman asumsi yang menguat itu adalah beliau adalah nabi. Nah, kemudian sumber-sumber yang mengatakan masih hidup, kemudian hadir dalam pengajian, dalam istighosah dan sebagainya. Kemudian bisa ke sini dan ke sana. Mungkin itu keyakinan mereka ya. Artinya secara syariat memang kita melihat bahwa sesuatu yang secara sumber dalam Al-Quran atau hadis tidak dijumpai, tidak disebutkan, ya kita cukup meyakini itu saja. Sedangkan sumber-sumber yang mengatakan misalnya dia masih hidup dan sebagainya, sumber-sumbernya seharusnya bisa dipertanggungjawabkan dan terbuka secara ilmiah, dibuka gitu. Sementara ini kan memang tidak terbuka di kitab apa dan sebagainya. Kalaupun disebutkan derajat tulisan bahwa itu adalah ada dan sebagainya, debatable. Ada yang setuju, ada yang enggak. Bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita memang keterbatasan pengetahuan tentang keberadaannya dan sumber-sumber terkait itu. Ya, kalau balik kepada zaman Nabi Musa, kan Nabi Khidir itu cerdas ya. Nabi Musa bertanya, kenapa melubangi perahu, kenapa membunuh anak kecil, kenapa menegakkan dinding rumah yang mau roboh, itu kan ada dalam Al-Quran kan. Saking cerdasnya itu. Cuman balik tadi bahwa Nabi itu ya buat dirinya sendiri, nggak buat orang lain ya. Seharusnya Rasul baru menyampaikan buat orang lain, ilmunya nggak disimpan-simpan ya. Kalau dari situ kan kayaknya ilmunya disimpan-simpan buat dirinya sendiri. Katanya bisa beribadah di pucuk bukit yang tinggi, di atas pohon dan sebagainya. Kalau itu sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada beliau, ya kita welcome lah, yakini. Cuman yang jadi persoalan kemudian muncul umat setelahnya itu yang seolah-olah ini di sini, ini lagi ngapain, itu kayaknya sudah di luar mungkin keterbatasan ilmu kita ya, atau mungkin itu sudah di luar nalar ya. Kalau berbicara di luar nalar, kita lebih mengutamakan ada sumbernya atau enggak gitu aja. Sumbernya dikuatkan dalam Al-Quran atau hadis atau enggak. Kalau enggak ada ya sudah, kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dan keterangan para ulama. Seperti itu. Nah, saya sendiri belum meyakini ya. Itu pendapat pribadi ya. Kalau ada yang meyakini ini masih hidup dan sebagainya. Memang dalam beberapa kitab tafsir asumsi hadir meyakini masih hidup. Ya. Cuman di mananya, terus lagi ngapain, apakah itu penting buat kita? Nggak penting. Ya urusannya dia tentu dengan Allah, karena Nabi Khidir itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga nggak dikasih penampakan gitu. Maka fokus kita sebenarnya bukan kepada zat atau sosoknya lagi ngapain ya. Fokus kita adalah apakah ada pengaruhnya itu dalam hidup kita, seperti pengaruhnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, gitu aja. Kalau itu adalah bagian dari Nabi yang Allah kasih keutamaan ya, yang kita yakini kan memang Nabi Isa belum meninggal, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti wafatnya adalah ketika selesai membunuh Dajjal kan. Nah, kalau keterangan yang kuat seperti itu ada ya kita yakini, kalau nggak ada ya minggir dulu dah gitu, seperti itu. Ini ya. Maka bagi yang meyakini ya, biasanya di kalangan-kalangan pesantren klasik meyakini seperti itu, bahkan bisa melihat, bahkan bisa bercakap-cakap. Kalau saya kayaknya bercakap-cakap sama anak saya aja dah. Kalau sama yang seperti yang makhluk-makhluk gaib atau orang-orang yang gaib, nggak mampu ya, nggak mampu dalam arti ya memang otak keilmuan saya terbatas kali ya, atau memang pribadi kita yang kotor kali ya. Kadang-kadang ada yang memang sampai pada tahap itu bisa berbicara dengan ini, berbicara dengan ini. Kalau saya nggak mampu, Pak. Saya bisa berbicara sama bapak-bapak aja kayaknya. Kalau yang hebat-hebat mungkin ya, yang kuat-kuat seperti itu mungkin bisa. Cuman saya lebih melihatnya kepada yang
secara lahiriah, secara fisik. Kalau secara batiniah itu perkara lain. Karena kalau secara batinnya sulit dilogikakan. Manusia sekarang kan senangnya yang sesuai dengan logika, rasional atau enggak. Gitu. Jadi kesimpulannya, kalau di Al-Quran ada, di hadis ada, keterangan ulama yang mu'tamad, yang kuat ada, ya diyakini boleh. Tetapi kalau yang masih ragu, asumsi, kira-kira, ya itu hadis Nabi jelas, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang membuatmu yakin, gitu aja. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang engkau ragu-ragu kepada apa yang engkau nggak ragu-ragu. Seperti itu, Pak. Jadi kesimpulannya, kalau masih ragu, sumbernya nggak jelas, ya tinggalin. Kalau nggak ragu, sumbernya ada, kuat, ya ikutin. Kalau Nabi Isa kan jelas kuat sumbernya, dalam arti di Al-Quran rafa'ahullah, dalam Al-Quran jelas, hadis-hadis juga jelas. Ya sudah, berarti masih hidup, tinggalnya di mana hanya Allah yang tahu. Kapan munculnya? Nanti akhir zaman. Ngapain setelah membunuh Dajjal? Kalau Nabi Khidir udah gitu kan debatable apakah dia nabi atau bukan, seperti itu. Dan pengaruhnya kepada kita apa, gitu aja. Ya selama ada Nabi Muhammad SAW, ya udah Nabi Muhammad kita yakini ajarannya jelas. Kalau beliau kan untuk Nabi Musa, ajarannya 3 itu, selebihnya kita nggak tahu. Ya, mungkin ada ritual-ritual puasa biar ketemu Nabi Khidir, ada juga biasanya di pesantren-pesantren klasik. Dia puasa, baca zikir biar ketemu ini, mungkin. Cuman saya kurang pas sepertinya begitu-begitu. Ya, kita yang standar-standar aja lah. Umat akhir zaman kan keilmuannya standar-standar aja, Pak. Bisa sholat 5 waktu udah cakep dah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi cukup? Bapak, kita cukup. Baik, kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.